Baik, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih dalam bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, dan melarang dari mungkar, kemungkaran. Kita nanti akan lihat dua hadis. Hadis 186 dari Abul Walid Ubadah bin As-Samit dan hadis 187 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dibacakan dua hadis sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis an Abil Walidi Ubadah ibni Samit radhiyallahu an qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ati fil usri wal yusr wal munsati wal munkar rihi ala asari alaina wa ala alla tunasiul amro ahlahu illa antaro kufron bawahan minkum minallahi ta'ala fihi Indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala antakula bil haqqi aynama kunna la takhafu fillahi la takhafu la nakhafu fillahi alaina lawmatal laim la takhafu fillahi lawmatal laim muttafaqun alaih. Dari Abul Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk selalu mendengar dan selalu taat, baik dalam kesukaran maupun dalam kemudahan, juga dalam keadaan lapang dan payah, juga agar kami senantiasa lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Bahkan supaya kita ini semua tidak mencabut suatu perkara atau jabatan dari orang yang memegangnya, kecuali jika melihat orang itu berada dalam kekafiran yang nyata, yang bagimu ada bukti dari Allah dalam perkara itu, kekafirannya. Kami juga dibaiat oleh Allah, oleh Rasulullah, agar selalu berkata dengan hak atau dengan benar di mana saja kita berada. Tak perlu takut akan celaan dari orang yang suka mencela untuk mengatakan hak itu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari, nomornya 7055, 7056 dan Muslim 1709. Baik. Al-mansyad dan al-makra tadi disebut dalam hadis di fathah kedua mim. Dalam kalimat tersebut artinya dalam kemudahan dan kesulitan. Adapun al-asaratu, tadi ada kalimat al-asaratu wa ala asaratin alaina, khusus dengan yang berhubungan dengannya, dan sudah disebutkan penjelasannya. Bawahan, kufron bawahan, dengan ba di fathah, kemudian huruf waw, kemudian alif, kemudian hak kecil. Artinya yang jelas tidak perlu penafsiran. Artinya kufur yang jelas, yang tidak perlu ada penafsiran. Jadi hadis ini menjelaskan tentang taat kepada pemimpin, baik ketika senang maupun susah. Juga di sini dikatakan mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri.
Juga di sini supaya kita semua tidak mencabut suatu perkara dari orang yang memegangnya kecuali jika melihat orang itu berada dalam kekafiran yang nyata. Artinya tetap taat pada pemimpin sampai jelas ada kekafiran yang nyata, yang jelas dalilnya. Lalu tak perlu takut pada celaan dari orang lain kalau kita yakin berada di atas kebenaran. Baik, kita lihat faedah dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkan adanya baiat. Disyariatkan adanya baiat, yaitu janji setia. Janji setia. Dan berlaku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berlaku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin di sini termasuk kalau di negara kita pemimpin negara. Kalimat tadi Bapak Ibu sekalian, ini berbeda dengan baiat sebagian kelompok. Kalau kelompok sufi, tarekat, nah pernah dengar nggak? Tarekat. Nah, tarekat atau sufi itu punya baiat dengan masyayikh atau guru-gurunya, tokoh-tokohnya. Atau imam-imam beberapa kelompok jamaah atau mereka sebut jamaah Islamiyah. Maka baiat sufi tadi, tarekat tadi, baiat kelompok tadi, ini baiat bid'ah. Ustaz, saya sudah baiat, terus gimana? Keluar dari situ. Wah, kalau saya keluar nanti saya dikejar-kejar ini sama pemimpinnya. Saya dicari-cari lagi. Ya keluar. Jangan takut. Resiko. Jangan takut. Oh, saya diancam akan dibunuh. Ya lapor polisi. Dia punya hak apa untuk melarang kita keluar? Jadi yang tadi dikatakan itu baiat bid'ah, muhdas. Karena baiat cuma ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada siapa tadi? Pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin tarekat, pemimpin sufiyah, bukan juga pada pemimpin kelompok jamaah tertentu. Perlu dipahami sifat kelompok itu macam-macam. Nanti kalau jenengan dapati sifat kelompok kayak gini, hati-hati. Sifat kelompoknya, satu, fanatiknya berlebihan. Dua, di luar kelompoknya sesat. Dia nganggap di luar kelompoknya sesat. Kalau zaman dulu itu masuk masjidnya saja nanti diusap-usap, itu bekas. Bekas apa? Telapak kaki. Ya mau bekas duduknya, kalau itu duduk di kursi ya kursinya dicuci, di karpet situ karpetnya dicuci. Pernah dengar nggak? Iya. Nah itu tandanya itu. Karena sudah nganggap di luar kelompoknya sesat. Kata kasarannya luar kelompoknya kafir. Karena apa? Nggak mau baiat dengan kelompok kami, dengan pemimpin kami. Jadi sudah fanatik berlebihan. Yang kedua tadi apa? Apa tadi? Yang kedua? Sesat. Di luar kelompoknya sesat. Yang ketiga, mengkultuskan tokoh tertentu. Mengkultuskan tokoh tertentu. Kalau tokoh itu masih hidup, nah agung-agungkan berlebihan.
Ini kalau kiai, ustadz atau ulama ngalap berkahnya berlebihan. Pakaiannya diusap-usap. Apalagi dapat keringatnya ditampung. Apalagi bekas minumnya di ngalap berkahi, bekas makanannya, atau ini ustadz habis minum nih, tak mau minum ini, siapa tahu ketularan pinternya. Kui termasuk ngaur. Apa ketularan pinter gimana? Bisa, cuma bekas minum tadi. Apa langsung dia jadi bisa hafal hadis juga gitu, hafal Quran gitu bisa? Nggak ada. Ya orang sinau ya tetap bodoh ya bodoh. Woy. Mau dia minum berapa kali, 100 kali pun ya tetap kayak gitu juga. Nah itu mengkultuskan tokoh. Itu baru biasa Pak. Nanti lebih lagi daripada itu, ujung-ujungnya kalau sudah meninggal dunia dijadikan tempat tawasul. Paham tawasul? Perantara. Nah, perantara dalam doa, datangi kuburnya, nganggap berdoa afdol di kuburnya, atau ujung-ujungnya minta pada orang soleh ini. Itu dari pengkultusan terhadap tokoh. Tuh, baru 3 itu. Fanatik pada kelompoknya. Yang kedua apa tadi? Di luar kelompoknya apa? Sesat. Wah, sana itu pokoknya kafir dia. Ya. Yang ketiga apa? Pengkultusan terhadap tokoh. Itu belum menilik ajaran. Jadi itu dengan belum melihat ajarannya itu. Itu baru tahu sifatnya kayak gini nih. Ini bisa tahu dari luar, belum masuk pelajari ajarannya lagi. Yang jelas itu rata-rata ajarannya ya jauh dari tuntunan. Nggak pakai tuntunan Quran, tidak pakai rujukan hadis, atau mungkin pakai Al-Quran, pakai hadis, cuma pakai logika sendiri untuk pahami. Nggak mau pakai pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama, nggak mau. Itu nanti dari ajarannya itu, nanti satu-satu dibedah lagi. Nanti ada yang menyimpang dari akidah, menyimpang dari fikih ibadah hanya Rasul. Nanti ada ajaran-ajaran khurafat, takhayul, macam-macam. Itu baru 3 garis besar saja. Belum menilik, belum melihat dari sisi ajaran. Wah, kalau beda ajarannya, panjang lebar. Apalagi cuma mengandalkan tokoh, pokoknya ajaran tokoh ini itu yang diikuti. Pokoknya kalau kiai ini sudah ngomong, ustadznya sudah ngomong, wah pokoknya yang lainnya itu nggak benar itu. Dia pokoknya saja yang benar ini. Mau yang lain bawa dalil Al-Quran, mau yang lain bawa dalil hadis, pokoknya salah. Yang benar apa? Kiainya, ustadznya pokoknya, ulamanya. Mau sana mau pakai ayat sekian ratus, mau pakai hadis sahih-sahih yang begitu banyak, ya pokoknya nggak pandang. Dari sisi ajaran. Berarti baiat tadi sekali lagi baiat cuma pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada pemimpin kaum muslimin. Di luar itu jadi baiat yang apa tadi? Bid'ah, muhdas, yang diada-adakan karena tidak sesuai dengan tuntunan. Itu memahaminya gampang. Maka kalau masuk ustadz, saya pernah masuk kelompok ini kok dia minta saya baiat. Tanya dulu, dia nabi? Bukan. Pemimpin kaum muslimin? Bukan. Oh, berarti keluar dari kelompok itu. Nggak benar. Kemudian faedah yang kedua, baiat kepada pemimpin hanya berlaku dalam ketaatan kepada Allah.
Tidak boleh taat atau baiat dalam maksiat. Jadi kalau fil maksiyah nggak boleh. Cuma dalam ketaatan saja. Misalnya dalam janji, saya pokoknya nurut pada pemimpin saya. Dia benar, dia salah, saya ikuti. Oh, nggak bisa. Cuma berlaku dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, taat kepada pemimpin berlaku ketika senang maupun ketika susah. Berlaku ketika senang maupun ketika susah, walaupun menyelisihi hawa nafsu kita. Ini bukan keinginan saya kok. Ini kan bukan pilihan saya. Kemarin kan saya nggak pilih dia. Pokoknya tetap taat, nurut, manut, ketika senang maupun susah. Kemudian faedah yang keempat, kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, manfaat dari taat pada pemimpin. Manfaat dari taat kepada pemimpin adalah terwujudnya persatuan. Kalau di sini berontak, sini taat, yang ini buat kerusuhan, yang ini demo besar-besaran, yang ini bakar-bakar mall, yang ini bakar-bakar bandara, mobil, ya, bakar ban, bakar bendera, macam-macam. Ada kerusuhan kan? Baru-baru kan ada kan? Ada. Sing. Bersatu enggak? Enggak. Ini nggak mau nurut, nih nggak mau nurut, mementingkan egonya sendiri-sendiri, nggak lihat maslahat orang banyak, pokoknya keinginannya harus diikuti. Wes, nggak pandang nanti yang ini celakakan yang ini, bakar yang ini jadi susah, rumahnya jadi hancur, nggak, pokoknya keinginan saya harus diikuti nih, saya demo ini. Nggak, sifat muslim yang baik itu dia mau bersatu dulu di atas pemimpin, nimbang maslahat. Mana maslahatnya di sini? Daripada saya kayak gini nanti, saya salurkan aspirasi nanti lewat jalurnya ada sendiri gitu. Saya nggak mesti buat kerusuhan, nggak mesti buat kekacauan gitu. Yang penting aman dulu lah. Keamanan itu nikmat, Bapak Ibu. Keamanan itu suatu nikmat. Lepas itu ibadah sudah sulit, mau kemana-mana sulit, mau ngaji jadi sulit, keamanan hilang, rasa aman hilang. Enggak, kalau rasa aman itu ada ya syukuri, alhamdulillah. Terus faedah yang kelima, dilharamkan keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah dengan cara memberontak. Walaupun pemimpinnya fasik, walaupun pemimpinnya apa? Fasik. Karena kalau memberontak mudaratnya lebih besar, bahayanya lebih besar, korban jiwa lebih banyak, nyawa muslim itu berharga sekali. Satu muslim itu mati, ya itu dibunuh tadi itu, lebih baik hancur dunia ini daripada muslim yang mati tadi. Mendingan bumi ini hancur dibandingkan seorang muslim yang mati. Tanda bahwasanya satu nyawa itu berharga sekali. Maka ditimbang-timbang maslahat mudarat, saya memberontak ini gimana nih, maslahatnya apa ini ya?
Oh, mudorotnya lebih besar, ya sudah, enggak. Timbang-timbang, Muslim tuh kayak gitu. Mudorotnya mana? Lebih besar enggak? Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tidak boleh menentang pemimpin sampai terpenuhi 2 syarat. Satu, nampak kekafiran yang nyata. Nampak kekafiran yang nyata. Tadi kufron bawahan. Kedua, menyelisih dalil. Yang tidak mungkin lagi dipertentangkan. Menyelisih dalil yang tidak mungkin lagi dipertentangkan. Paham ya? Pertama tadi apa syaratnya? Kufur yang jelas. Kalau baru buat kesalahan, satu keputusan itu keliru, satu keputusan itu zolimi rakyat, belum. Itu bukan kafir itu. Terus menyelisih dalil yang jelas. Semuanya katakan ini sepakat nih. Kafir dia. Nggak ada ulama yang berselisih sama sekali. Ya, tidak ada ulama berselisih sama sekali. Semua sepakat nih ulama ini. Dalil jelas. Oh, itu nyelisih ini. Kufur dia. Kalau baru buat satu keputusan tidak bijaksana, tidak tepat, Melanggar HAM. Melanggar HAM. Melanggar HAM kafir. Sampai 700 orang. Sampai 700 orang. Boh. Siapa tahu memang takdirnya mati sendiri. Mau ngapain coba, Pak? 700 orang mau tuduh gara-gara presiden? Berani klaim? Mana buktinya? Buktinya juga harus ada itu. Buktinya jelas. Itu kufur enggak? Kufur atau tidak? Enggak. Kalau tidak, ya sudah. Tidak bisa diselisih dalam hal ini. Tetap taat. Wah, Ustadz berat sekali. Wah, itu bukan jago saya kok. Ya sudah. Enggak usah ambil pusing dengan dunia politik. Ya sudah, jadi kan ngaji-ngaji. Yang mau ngurus pakan ya golek pakan. Yang mau buru ya buru. Yang mau ngantor ya ngantor. Enggak usah peduli itu. Cuek aja. Wah, Ustadz ini bensin naik. Biarin aja. Gampang kan? Kalau nggak ambil peduli kan fine-fine aja kan hidup. Iya kan? Sudah itu yang sana mau ngurus sendiri, ini ngurus sendiri. Ya sudah, dia ngurus bagian atas saya. Sudah, saya ngurus keluarga saya. Ngurus ya samping kanan kiri saya. Ngurus jamaah masjid saya. Bisa nggak? Bisa. Cuek aja. Justru jenengan telusuri panjang-panjang lebar. Yo sakit hati terus. Wah, iki ora jagoku. Iki zolim tenan. Coba ini kalau jagoku yang naik coba. Ya wes, cuek aja. Nggak usah mikir-mikir gitu loh. Sudah, saya jalan aja. Paham ini Bapak? Jadi kan mikir itu lagi, pusing lagi. Apa nggak capek mikir macam-macam, coba lihat. Oh Ustaz, saya nggak senang ini lihat di TV beritanya kayak gini. Ya sudah, matikan TV-nya. Didol wae TV-nya wes, rampung. Iya, TV-nya gaya masalah toh. Ustaz, di HP saya lihat terus. Ya sudah, HP-nya nggak usah dibuka lagi. Tenang hidup itu. Jenengan nyetel TV lihat ini terus, politik terus, capek Ustaz saya. Wah, dia terus. Ya biarin. Sudah, nggak usah nyalain TV lagi. Ganti TV Islami, beri parabola terus tuku ini parabola TV Islam. Sudah dapat kan, ada siaran ini terus. Tenang nggak usah mikir-mikir. Gampang kok hidup, nggak usah dibuat-buat susah, nggak usah nambah-nambah pikiran, itu gampangnya. Terus tambah lagi cuek, aman kan? Aman. Jadi kan nggak ikut banyak berita juga, tenang kok hidup.
Coba tadi nggak tahu kerusuhan gitu. Oh, ini ada kerusuhan. Nyantai sekali hidupnya tuh. Oh, kayak gini tuh. Ya wes, saya mau bikin apa coba? Ya, mau bantu lagi, bantu polisi sana untuk ini lagi. Tambah-tambah masalah, cari mati. Tenang aja. Hidup itu kayak gitu aja sudah. Ada yang lebih maslahat mikir agama, mikir saya tambah jadi baik, ibadah, saya tambah puasa, saya jaga gitu. Kan lebih aman, tenang hidup. Saya tolabul ilmi terus, gali ilmu terus, tenang itu. Pada mikir pemimpin terus, pemimpin saya ini kafir apa ora ya Ustaz ya. Ngapain mikir-mikir? Udah ngaji aja, saya sudah tahu teorinya ini. Ustaz, saya sekarang pemimpin saya kafir atau tidak? Ngapain diurus? Capek banget mikir-mikir orang. Mikir diri sendiri saja sulit, mikir istri saja sulit, mikir anak-anak juga sulit, berat. Nambah-nambah mikir pemimpin lagi. Belum mikir utang, mikir rumah belum lunas, mikir mobil, motor masih kreditan, besok mikir anak sekolah. Apa nggak capek tuh banyak pikiran? Pikiran yang nggak penting ya dihapus. Jadi tenang hidup itu. Sudah ini? Hah? Urung puas? Nanti di rumah baru mikir lagi nanti ya. Seandainya rakyatnya sudah mengikhlaskan terus. Di akhirat iya itu urusan Allah nanti dengan dia, nggak usah mikir-mikir hitungannya bagaimana, capek mikirnya. Wallahu a'lam wes, nggak usah mikir-mikir. Ustaz pokoknya nanti dia dibalas nggak? Biarin nanti itu urusan Allah. Ngapain ngatur-ngatur? Allah ya Allah beri hukuman pada dia. Ngapain juga kamu paksa-paksa Allah? Gitu. Sudah biarin Allah nanti yang putuskan. Wes diikhlas ke wae. Terus satu hadis lagi dari Nu'man bin Bashir. Tadi sudah dibaca belum Pak Nasir? Baca lagi. Hadis 187. Hadis nomor 187. Bismillah. Ar-Rabi' wa 'anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumi istahamu ala safinati fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhudhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Rawahul Al-Bukhari. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berdiri di luar batas-batas Allah dan orang yang menjerumuskan diri di dalam batas-batasnya bagaikan suatu kaum yang mengundi dalam sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas kapal, sedangkan sebagian lainnya ada yang mendapat di bagian bawah kapal. Orang yang berada di atasnya, ya, orang yang berada di bagian bawah kapal itu apabila hendak mengambil air tentu akan melalui orang-orang yang berada di atasnya. Maka mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja di bawah kita, bagian bawah, sehingga tidak mengganggu ya orang-orang yang berada di atas kita, maka jika sekiranya orang-orang yang di atas itu membiarkan orang-orang yang bawah juga menuruti kehendaknya,
niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang bagian atas itu melarang mereka, niscaya mereka selamat, dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis ini hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Baik, al-qaim fi hududillah, tadi masalul qaim fi hududillah artinya akan ada orang yang mengingkarinya, berdiri tegak dalam menjaganya dan membersihkannya. Maksud dari hududillah adalah apa yang telah dilarang Allah. Istahamu artinya mengundi. Sekarang kita lihat hadis ini secara umum membicarakan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan permisalan. Permisalannya apa? Ada penumpang, ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Kalau mereka butuh air, ya air kan paling mudah diambil dari atas kan? Atas langsung, ya ambil dari air di laut misalnya, ambil itu. Ada butuh air tertentu. Nah yang di bawah ini karena perasaannya, saya kalau lewat atas terus minta izin terus susah nanti. Gimana kalau kita lubangin saja kapal ini bagian bawah dilubangin, ya toh? Terus ambil air di situ. Pikirannya bagus lah. Bagus. Iya kan? Pikirannya dia kira idenya itu cemerlang sekali coba. Itunya tinggi. Ya, dia itu mikir gampang. Coba kalau yang orang-orang yang di atas nggak nasihati ini, artinya nggak amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang terjadi? Kapalnya apa? Kapalnya kenapa? Tenggelam. Tenggelamnya yang bawa saja atau semuanya? Semuanya ikut tenggelam. Berarti harus ada yang ngomong, nasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak mati bareng-bareng. Akhirnya gimana? Mati enggak? Akhirnya gimana? Ini permisalan, ini enggak jelas nih mati atau enggak. Kan Nabi beri permisalan, coba kayak gini coba. Ada yang kadang di tengah-tengah jamaah kita pokoknya pikirannya pendek aja. Sudah wes koyo ngene wae. Yang penting jalan. Ya kan? Ada enggak kayak gitu? Oh sudah yang penting jalan. Kita kadang beri saran, enggak, ini sesuai tuntunan kayak gini loh. Coba kalau jenengan biarin terus kayak gitu, akhirnya berlaku terus tiap waktu, ulang lagi, besok ulang lagi, besok ulang lagi, coba. Lama-lama ya hancur sendiri masyarakat itu. Kalau ada yang ingkari, ya pelan-pelan tadi bisa teratasi. Yang ngeyel-ngeyelan tadi, karena ada yang nasihati terus, ada yang dakwahi terus, ya lama-lama nanti entah dia yang dengar atau orang-orang sekitarnya yang dengar. Akhirnya semuanya juga mau dengar. Wah Ustaz sudah dinasihati terus kok belum berubah. Pelan-pelan. Sabar. Perlu kesabaran. Nah sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Hadis ini jadi dalil wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan itu tanggung jawab bersama. Harus ada yang punya peran loh Bapak. Bukan hanya mikir wah Ustadz aja yang ngomong gitu, enggak. Bukan hanya mikir nanti tokoh agama yang ngomong, wah bukan mikir ini Mbah Kaum saja, Mbah Rois yang ngomong, oh enggak. Ada yang bisa ngomong, bisa sampaikan, dia punya kemampuan bicara depan mimbar, jadi khotib Jumat, nah disinggung itu. Kata-katanya diatur, biar mungkin nggak singgung langsung, namun buat orang berpikir misalnya. Kadang punya kemampuan tulisan, beri penjelasan dengan tulisan. Nahi mungkar lagi. Jadi tanggung jawab bersama nih. Ini bukan tanggung jawab satu orang saja. Ya. Jadi kan juga bapak-bapak yang hadir sini. Ini kan paling ada yang cuma satu kampung satu gitu. Nah, punya kewajiban nanti sampaikan lagi. Ya, beri masukan ke DKM, ke takmir masjid, ke pengurus masjid.
Kadang masalah-masalah ringan yang perlu ini diajarkan. Nggak mesti semua ustadz mesti turun terjun langsung tiap masjid. Wah, itu repot. Kecuali sak Bantul ini ada 1000 ustadz mungkin baru bisa. Mesti satu Bantul bisa 1000. Iya kan? Bisa lebih itu. Nah, butuh dai lebih banyak lagi. Maka ada yang wakili nih. Ada yang sampaikan nanti ke yang lainnya. Jadi perantara ke yang lainnya. Ini tanggung jawab bersama. Terus faedah yang lainnya lagi. Kedua. Jika kemungkaran tidak diingatkan, jika kemungkaran tidak diingatkan, maka seluruh masyarakat bisa terkena hukuman. Ingat ya, bukan hanya pelaku maksiatnya nih. Seluruh juga bisa kena. Ini yang mabuk kena, yang nggak mabuk juga kena. Ini yang main judi, dia kena hukuman. Ini hukuman di dunia nih ya. Kalau azab tiba lagi, ya yang lainnya juga cuma nonton itu aja, itu kena juga. Ustadz, kalau semuanya mati terus yang tadi nggak ikut maksiat apa-apa, wong dia ingkari dalam hatinya kok. Apa nanti di akhirat juga dia kena siksa? Enggak. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Namun resiko hidup di sekitar itu membuat kena siksaan di dunia. Namun kalau di akhirat, tiap orang dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Orang soleh ya sudah nanti dibangkitkan dalam keadaan baik, yang jelek ya juga dalam keadaan jelek nanti dibangkitkan. Ya bedanya ya. Jadi seandainya ini ada terkena suatu musibah di suatu tempat gitu, semua ini kena, masjid kena, orang-orang soleh pada mati, yang buat maksiat juga pada mati. Terus yang ini gimana Ustadz? Kita hukumi dia salah juga? Enggak. Cuma masalahnya dia ada di masyarakat itu. Nanti hukuman di akhirat gimana? Setiap orang akan mati, dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, setiap perbuatan mungkar punya dampak jelek pada masyarakat. Ini satu kesalahan, yang lainnya juga kena loh. Punya dampak jelek dalam masyarakat. Entah yang tadi kemungkaran tadi, yang lainnya ikut-ikutan. Ini main judi, yang nggak biasa main judi baru pulang dari masjid ikut-ikutan nongkrong situ juga, akhirnya ikut-ikutan main. Mungkin nggak orang ngaji atau Pak Haji lah main judi? Mungkin nggak? Mungkin. Nggak mungkin. Ya. Dia ikut-ikutan teman gitu, ikut-ikutan itu lagi. Kan bisa terpengaruh lingkungan. Jadi punya dampak pengaruh. Dampak pengaruhnya apa lagi? Kalau yang ini dapat siksa, dapat hukuman di dunia, kita juga kena dampak jeleknya. Jadi maksiat itu punya pengaruh jelek di masyarakat. Makanya butuh ada yang larang. Ada tahu tempat ini, rumah ini dijadikan tempat prostitusi misalnya. Oh, jenengan diam-diam saja, oh bahaya. Kalau nggak punya kuasa untuk larang, ya lapor Pak RT, lapor Pak Duko, lapor tuh Pak Lurah. Punya kuasa, wah ini punya dampak sekali nanti anak-anak kami yang perempuan juga ikut-ikutan kayak gitu. Wah nanti yang laki-laki ini nanti malah main-main ke situ. Kan punya dampak, dampaknya jelas. Biar tidak terpengaruh, perlu diingkari. Ada nahi mungkar. Yang keempat sekarang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ini penting di sini kata Syekh Salim bin Al-Hilali. Manusia tidak bisa hidup bebas semau dia.
tetap memperhatikan keadaan di sekitar. Coba lihat tadi, yang di kapal yang di bawah tadi loh. Dia kan pingin bebas-bebas saja kan? Bebasnya apa tadi? Sudahlah, tak bocorin aja lah kapal bagian bawah ini. Dia kan pingin bebas. Namun itu punya dampak apa? Rugikan yang lain. Yang lain rugi nggak? Rugi. Kalimat ini jadi bantahan untuk orang yang sedikit-sedikit masalah ini melanggar HAM. Oh, kalau nanti homoseks itu dilarang, HAM dong kita itu langgar. Kasihan dong, mereka kan punya kebebasan juga. Gampang jawabnya. Jawabannya apa? Kebebasan tiap orang tetap masih terkait dengan hak orang lain. Contoh, kita hidup sehari-hari. Tetangga, ini nih, dia nggak tahu aturan di masyarakat. Dia putar musik kencang-kencang coba. Ada orang sakit di kanan kiri. Ada bayi yang baru lahir itu di kanannya, di kirinya ada simba-simba sepuh yang sakit. Orang yang tadi putar suara keras-keras tadi, jenengan bisa cuma ini aja maafkan dia karena dia bilang, "Wah, ini hak asasi saya dong." Salah. Atau kita bilang dia salah? Hah? Untuk masalah kayak gini, kita bilang dia salah nggak? Oh, salah, Pak. Salahnya kenapa? Oh, ganggu. Ganggu kenapa? Itu ada tiang sepuh sakit. Ini ada anak bayi juga yang butuh istirahat. Maka haknya dia tadi terbatasi oleh hak orang lain. Bisa bebas nggak berarti? Enggak. Rusaknya kalau sedikit-sedikit kemungkaran itu ketika ingin diingkari alasannya melanggar HAM. Nah, itu di sini nih. Sedikit-sedikit melanggar HAM. Jenengan larang misalnya homoseks itu, waria misalnya, jenengan larang coba. Ujung-ujungnya kayak gitu juga kan komentarnya. Kita kan pengen bebas juga. Iya, kamu bebas, namun ada hak orang lain. Kamu itu kelakuanmu kayak gitu, orang lain bisa terpengaruh nih. Dampak jelekmu itu, orang lain bisa ikut-ikutan juga, rusak sama dengan kamu. Ini anak-anak kecil ini, ya, bisa pula nanti disodomi juga oleh ini. Punya dampak jelek nggak? Oh, dampak jelek. Orang tua suka nggak? Oh, nggak suka. Hak kami untuk lindungi anak kami. Maka kamu nggak bisa bebas. Ada hak orang lain yang kamu harus perhatikan. Ini batas ini tadi ini. Orang yang di bawah nggak seenaknya saja membocorkan apa tadi? Kapal bagian bawah untuk ngambil air loh. Dia nggak bisa. Wah, ini hak asasi saya dong. Ini kamu melanggar HAM dong. Bantah-bantah saya seperti ini. Kamu ingatkan saya kayak gini. Ini melanggar HAM saya. Oh, bantah lagi. Enggak, HAM kamu dibatasi juga oleh hak orang lain. Makanya nggak bisa alasannya dengan HAM, nggak bisa. Ya secara mutlak ketika itu. Ini melanggar HAM, ini melanggar HAM, nggak bisa. Ada hak orang lain. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Kadang seseorang ingin mendapatkan maslahat itu kebaikan ya, yang dia anggap baik. Maslahat yang dia anggap baik, tapi memudaratkan orang lain. Berarti dilarang nggak? Dia nganggap baik nih, namun mudaratkan orang lain, dilarang nggak? Dilarang atau tidak? Maka lanjutan kalimatnya, seperti ini tetap dilarang. Contoh, ini si perokok, dapat maslahat nggak dia? Pak, bapak-bapak, dia dapat maslahat nggak? Untuk dia kan, dia senang nih, tarik nih. Wah, seger banget nih. Dia tarik nih 1, 2 gitu. Mudaratkan yang lain nggak? Ada anak di samping, ada orang-orang yang nggak senang dengan rokok, memudaratkan dia nggak? Memudaratkan yang lain atau tidak? Memudaratkan. Berarti perlu dilarang nggak? Perlu.
Pak, mbok rokoknya itu jangan di situ toh. Ya, sambil ngajar. Kalau jenengan sudah emosi bilang aja, enak di kamu nggak enak di saya. Mbok sekali-sekali mbok jangan ditarik terus dibuang itu asapnya, mbok ditelan sekalian asapnya gitu loh, sekalian rokoknya. Nah gitu kalau kasar-kasar itu. Dia enak banget. Tarik sendiri, buang ke orang lain. Mbok tarik sendiri, isap sendiri gitu loh, masukkan dalam. Gitu, telan sekalian rokoknya. Kalau mau kata-kata kasar loh itu. Karena dia nganggap baik. Wah ini kan saya kan senang seperti ini. Iya, itu kesenanganmu. Nah, mudaratkan orang lain nggak? Mudaratkan orang lain. Perlu nggak dicegah? Perlu dicegah, dilarang. Nggak bisa dibiarin. Dan perlu diketahui negara yang membebaskan rokok begitu bebasnya cuma di negara ini. Di sini nggak pakai tempat-tempat tertentu loh bisa bebas. Cuma di kawasan tertentu saja, di perkantoran, di kampus itu baru kasih tempat tertentu kan. Orang bisa bebas ya di mana saja. Kalau negara lain itu mau merokok ada aturannya, ada biayanya lagi keluar. Kita bebas nggak bayar, orang lain yang susah, orang lain yang kena asap, mudaratkan orang lain, bahayakan orang lain. Cuma jadi bebas saja di negara kita ini. Jadi surganya para perokok ya di Indonesia. Makanya makmur terus itu pedagang-pedagang rokok, pabrik-pabrik rokok, wah laris. Gitu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada maka akan menyelamatkan dari siksa Allah. Menyelamatkan dari siksa Allah. Ini ngajak orang sholat, larang perzinahan, larang perjudian, ingatkan bid'ah, ingatkan syirik. Nah, siksa Allah itu diangkat tuh. Namun kalau dibiarkan, perjudian tidak ada yang ingatkan, kebid'ahan dibiarkan, kesyirikan, biar saja ini sudah jadi tradisi budaya, ya sudah tunggu-tunggu aja. Siksa Allah turun, yang kena siapa? Semuanya. Berarti kalau adanya amar ma'ruf nahi mungkar akan mengangkat siksa Allah, musibah terangkat, nggak jadi turun biiznillah. Maka kalau mau selamat dari berbagai macam bencana, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mau selamat dari gempa bumi yang dadaan tiba-tiba datang, harus ada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mau selamat saking tsunami, harus ada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan boleh mengundi asalkan tidak ada unsur perjudian. Nah, podo wae kepiye to, Pak? Undi boleh, saya lotre ini. Yang siapa yang dapat hadiah ini, saya undi. Ini yang hadir ini 200 orang. Nah, saya bagi nomor. Saya pilih 5 nanti dapat hadiah. Boleh nggak? Boleh, saya undi itu namanya. Judi nggak? Enggak. Wong hadiahnya dari saya kok, jenengan nggak sumbang apa-apa. Yang jadi judi gimana? Nah, jenengan semua 200 orang itu nyumbang. Nah, ikut untuk dapat undian ini masing-masing 10.000 ya, bapak-bapak. Kumpul, numpuk. Terus saya beli hadiah. Saya bawa sini. Siap-siap nomor sekian nanti kalau keluar dapat hadiah. Judi nggak? Judi. Judinya itu kalau tiap peserta punya peran serta nyumbang sesuatu. Ada patungan urunan sesuatu yang nanti itu dijadikan hadiah untuk diundi. Kalau hadiahnya dari pihak ketiga peserta tidak ada peran serta sama sekali di sini, boleh. Ini seperti ini nih. Dia undi, ya, atas atau bawah tadi.
Ya, mereka di sini undi atas atau bawah. Mereka berundi di dalam kapal ini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah tadi putuskan untuk tadi mau bocorkan kapal, yang di atas tadi tetap ya ada yang mau mengingatkan. Berarti diundi ketika itu. Undi seperti ini boleh. Berarti arisan boleh atau tidak? Boleh. Nah, sampai pada masalah undi tadi. Wallahu a'lam bissawab. Di pertemuan berikutnya hadis 188. Minta penjelasan. Kalau masalah undang dulu ngaji Ustaz, ternyata Ustaznya di masjid sambil merokok. Ustaznya sambil merokok. Yang saya tanyakan bukan masalah Ustaznya, masalah yang undang itu perlu membatalkan deh. Artinya besok jangan diundang lagi gitu. Oh iya, kalau saya ya batalkan, besok nggak diundang lagi. Blacklist. Sudah. Ada lagi. Ya. Yang dimaksud dengan pemimpin kaum muslimin itu orang muslim atau orang yang Pemimpin kaum muslimin itu orang yang beragama Islam atau orang yang beragama Islam orang yang agama atau orang yang menegakkan syariat Islam atau orang yang memimpin orang kaum muslimin. atau orang yang memimpin kaum muslimin. Orangnya yang mimpin itu muslim dan lahiriahnya itu muslim. Batinnya nggak usah diurus. Maksudnya yang dipimpin itu misalnya kita bukan Islam, tapi yang dipimpin muslim itu apakah dia termasuk pemimpin? Masih disebut pemimpin muslim. Wallahu a'lam. Tadi saya berwudu di masjid tapi airnya bau bangkai. Kemungkinan di bak penampungan ada binatang yang mati. Apakah air itu masih bisa buat bersuci? Dicek dulu. Ya, itu jelaskah ada bangkai? Kalau bangkainya ini berarti sampai bau seperti itu, ya berarti dia pengaruhi keseluruhan air dalam bak. Solusinya apa? 1, airnya dibuang, ganti air baru. 2, kalau eman-eman airnya dibuang, berarti apa? Tambah air lagi sampai baunya itu hilang. Ada pedagang pada beli padi waktu harga murah, dijual 6 bulan kemudian harga padi ketika itu mahal, untung banyak. Boleh, itulah strategi bisnis. Ustadz, apakah ada doa atau bacaan yang dibaca ketika anak sedang sakit di samping ikhtiar secara medis? Baca doa-doa ketika orang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalimat bismillah ulang 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir diulang 7 kali. Coba nanti baca di buku seperti Hisnul Muslim. Ada di buku saya juga 50 doa mengatasi problem hidup. Situ ada bacaan ruqyah ringan. Nah, itu dibacakan, dirutinkan pada anak. Iya, 50 doa mengatasi problem hidup. Anaknya cadel terus sehingga terkadang ketika membaca Ar-Rahman Ar-Rahim tidak begitu jelas, bahkan terkadang tidak berbunyi R-nya. Apakah saya harus yang roknya tadi tidak jelas atau cukup jalani? Cukup jalani saja sesuai kemampuannya, nggak bisa dipaksakan untuk ini. Wallahu a'lam. Ketika makmum selesai mengucapkan amin, lalu sebaiknya makmum diam saja mengucapkan bismillah, membaca surat pendek atau mengucap wali walidayya walil muslimin. Tidak. Bacaan ini tidak ada tuntunannya. Setelah amin sudah. Makmum ketika itu tunggu imam baca surat dan cukup dengarkan. Apa hukum menjual celana pendek daleman yang bergambar animasi kartun? Kalau ini bentuk menghinakan, masih dibolehkan menurut sebagian ulama. Kalau lebih aman tidak ada itu lebih bagus. Apa hukum jual beli
arisan dalam Islam apakah termasuk riba? Jual beli arisan gimana? Nanti jelaskan lagi pertemuan berikutnya ya. Bentuknya kayak gimana? Ana disuruh sama ketua pemuda untuk sinom acara pernikahan. Di sisi lain masih ada di situ musik dan campur baur. Ana belum bisa menjelaskan kepada ketua pemuda. Ana cuma bisa mengingkari dalam hati. Minta saja, saya nggak bisa. Ya, saya mau urus yang bagian yang lainnya saja. Kalau situ ada acara kemungkaran terus kita nggak bisa untuk bantu, memang tidak diizinkan, maka sampaikan. Kalau menemukan alasan nanti berat untuk dia, tersinggung dan lain-lain, ya sudah, undur diri, bantu untuk yang lainnya saja yang tidak ada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk penjelasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pekan depan tetap ada seperti biasa. Nanti yang sebelumnya kajian di Bantul kemarin saya kosongkan, nanti insyaallah ada penggantinya. Rencananya tanggal 31 Agustus. Tunggu saja kepastiannya insyaallah. Kalau ada infonya akan dipastikan pekan depan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kami cukupkan dan mudah-mudahan Allah beri taufik dalam ilmu lan amal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.